Boleh saya masuk? Mau apa kamu, ha? Pria Mitra dan istrinya tengah dalam perjalanan menuju kediaman seorang tokoh legendaris. Konon, orang tua itu memiliki kesaktian luar biasa, jauh melampaui siapapun yang pernah mereka temui. Meski sudah renta, sang empu masih hidup dan tetap diselimuti aura keperkasaan. Tanpa ragu, Mitra dan istrinya langsung memohon untuk menjadi muridnya. Namun, permohonan itu membawa kejutan. Sang empu ternyata adalah sosok yang pernah ditakuti oleh ayah Mitra sendiri. Kengerian ilmu sang empu menjadi legenda tersendiri. Meski demikian, mereka diterima menjadi murid dengan penuh harapan. Sayangnya, kebodohan Mitra membuat segalanya berantakan. Ia dengan gegabah menyatakan ingin menyebarkan ilmu sang empu setelah berhasil menguasainya. Amarah sang empu pun meledak, ia mengusir mereka dari rumahnya dan menegaskan bahwa belum tentu mereka pantas mendapatkan ilmu tersebut. Malam itu pun mereka terpaksa tidur di luar rumah, dalam ketidakpastian. Ampun, pergi kalian dari sini! Dengan orang seperti kamu! Pergi! Pergi! Mestinya Kakang tidak usah menyebut-nyebut saya. Yang penting bagi saya adalah diri Kakang. Ya, karena saya takut mengecewakan kamu. Tunggu beberapa hari di sini, Padma. Siapa tahu Empu Daruna Rupa akan berubah pikiran. Kalau benar anak muda itu yang ditunjuk untuk menjadi pewaris ilmu leluhur kita, saya rela melepaskannya. Saya sudah siap menyongsong kematian saya. Sudah terlalu lama saya menderita. Bangun. Ayo bangun. Sekarang saatnya. Ayo bangun. Ayo. Namun malam membawa perubahan. Ketika suasana sunyi menyelimuti, Mitra terbangun oleh suara misterius yang memanggil namanya. Suara itu menuntunnya menuju sebuah gua yang sunyi. Di sanalah ia bertemu dengan Ki Daruna Ruma, seorang tokoh sakti yang hendak mewariskan ilmu pamungkasnya, ilmu rawa rontek. Ilmu ini menjadikan pemiliknya tidak bisa mati, kecuali bila ia sendiri mewariskannya pada orang lain. Syaratnya hanya satu, Mitra harus membakar jasad sang empu setelah wafat dan membawa abunya kemanapun ia pergi. Tanpa ragu, Mitra menyanggupinya. Di dalam gua itu, ia pun duduk bersila dan mulai menerima warisan kekuatan abadi yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Bersemedilah seperti aku. Bukalah bajumu itu. Baik, Guru. Aku akan melepaskan ilmu rawa rontekku dan memasukkannya ke dalam seluruh urat nadi di tubuhmu. Bersiaplah. Baik, Guru. Satu saja permintaanku. Buatkan upacara Bahni Dharana untuk mensucikan mayatku, supaya tidak ada yang menghalangi perjalananku dalam alam keabadian. Kamu sanggup? Sanggup, Guru. Saya akan keramatkan abu jenazah Guru dalam kuil pemujaan saya. Bersiaplah. Baik, Guru. Dan duduklah di hadapanku. Iya, Guru. Kakak kenapa? Seperti sesak nafas. Saya bermimpi, Padma. Saya bermimpi. Kang, mau kemana? Pria mitra, kamu telah mewarisi ilmuku. Lakukan janjimu untuk mengeramatkan abu mayatku. Baik, Guru. Padma. Beliau telah meninggal, Padma. Sekarang, kita selenggarakan upacara Cita Sangskara. Mati orang sakti ini. Saya ingin segera bergabung dengan Durga. Sepulangnya ke padepokan Gunung Kencana, Mitra disambut kabar duka. Sang mertua, Ki Paron Wajah, telah tewas. Dari penuturan murid-murid yang tersisa, diketahui bahwa pembunuhnya adalah Dewi Durgandini dan Sudawirat, dua pendekar kejam yang juga mencuri kitab pusaka rahasia dari Gunung Kencana. Hampir seluruh murid padepokan tewas di tangan mereka. Mereka juga mencari keberadaan anak Mitra yang bernama Pawana, namun tidak seorang pun tahu kemana anak itu dibawa. Ya.
Ki Lurah? Begini, Nini. Ada berita buruk menimpa padepokan ini. Berita apa? Cepat katakan. Seluruh padepokan hancur, Nini. Kiparon dan hampir seluruh murid padepokan tewas. Pawana, bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang melakukan? Cepat katakan, Lurah. Ki Lurah. Kinandaka, kenapa bisa jadi begini? Ketiwasan ini hampir seluruh padepokan dibantai dengan sangat kejam. Siapa yang melakukan? Durgandini dan seorang anak muda. Pawana, bagaimana dengan anakku, Pawana? Dibawa lari entah siapa. Kakang, Durgandini. Manusia itu harus kubunuh. biadab. Binatang pun tidak mungkin melakukan kekejian seperti ini. Perempuan itu sudah dianggap sebagai sahabat maupun sendiri, Kakang. Tapi dia tega membunuhnya. Jangan-jangan pemuda itu sudah wira. Pasti dia. Kakang pernah menceritakan kekejaman yang dilakukannya di padepokan Jagat Saksana. Ya, kelakuan busuk boponya telah mengalir dalam dirinya. Kamu tahu apa yang sangat aku cemaskan saat ini? Adikku. Karena dia mulai jatuh cinta kepada Sudawirat. Kan, kita nyalakan sentir, kan? Kita periksa bilik pusaka. Ayo, kan? Mereka mencuri kitab ilmu racun, Kang. Ya. Ini pasti ada kaitannya untuk penyerangan Malwapati. Untuk penyerangan Malwapati? Pasti. Pawana. Iya. Kenapa saya jadi lupa pada anak kita, Padma? Kemana dia, Padma? Kita cari dia sampai ketemu, Kang. Ternyata,
Pawana diselamatkan oleh seorang pendekar legendaris, Sudamani, sang pendekar 8 lengan. Ia membawanya ke sebuah pondok di tengah hutan belantara, jauh dari jangkauan musuh. Karena merasa kehilangan keluarga dan ditinggal cucu kandungnya, Sudamani menerima Pawana sebagai cucu angkat. Tanpa sepengetahuan Mitra dan istrinya, anak mereka kini berada dalam lindungan orang bijak dan penuh kasih, yang dulunya juga pernah merasakan pahitnya kehilangan karena ulah Durgandini. Ayo bangun. Jangan kalah sama ayam. Udara pagi itu bagus untuk kesehatan. Wah, ayo bangun. Bangun. Walah. Rupanya penciumanmu lebih tajam dari pendengaranmu. Pawana, ayo bangun. Cuci muka terus sarapan. Makananmu sudah tersedia. Ayo. Masih dingin, Kek. Seorang calon pendekar tidak boleh takut sama dingin. Dingin itu harus dilawan. Ayo. Ya. Kaki buka. Ya. Kamu akan aku jadikan pendekar yang hebat. Weleh.